Sudah hampir jam 11 malam, tapi stasiun ini masih ramai oleh para penumpang yang berlalu lalang. Aku masih menunggu, coba membunuh waktu dengan memainkan ponsel. Walaupun sebenarnya aku sudah tak betah duduk di samping dia, gadis yang sejak tadi hanya diam dan menunduk. Seandainya saja dia bisa kuajak ngobrol, mungkin aku takkan sebosan ini. Tapi rasanya itu tidak mungkin, karena dari penampilannya saja sudah jelas kalau dia bukan gadis biasa. Rambut panjang dan lengket, sebagian wajahnya hancur dengan kulit terkelupas, menyisakan daging yang menempel pada tengkoraknya. Bajunya compang-camping, berlumuran darah, dengan lengan kanan yang buntung hingga siku. Baru sebentar saja aku menginginkan kaki di atas tanahnya. Kota ini telah menyambutku dengan segala getaran mistisnya. Kualihkan pandangan menjelajah area sekitar. Tempat ini memang terlihat ramai, namun jauh lebih ramai dalam pandangan mataku dibandingkan yang orang lain lihat. Manusia dan makhluk tak kasat mata, berbagai ruang dalam batasan yang digariskan Tuhan. Dan entah mengapa Tuhan tak membuat batasan itu berlaku untukku. Aku terlahir dengan indera yang berbeda, membuatku seolah berdiri di antara dua dunia, hingga mampu merasakan, melihat, bahkan menjalin rasa dengan mereka. Entah sejak kapan dan dari mana awalnya, segalanya terjadi begitu saja. Tapi menurut Eyang Kakung, semua itu kuwarisi sejak lahir, dari mendiang ayahku yang katanya sudah memiliki kemampuan yang sama. Kondisi yang sering dipandang orang sebagai sebuah anugerah, tapi bagiku semua ini tak lebih dari sebuah kutukan. Bagaimana tidak, semua orang yang tak pernah tahu betapa menderitanya seorang bocah kecil yang bisa melihat apa yang tak semestinya dia lihat. Mereka tak tahu rasanya tumbuh besar di antara wujud-wujud aneh dan menakutkan yang selalu membayangi dan mengawasi dalam gelap. Mereka tak pernah bisa merasakan dan sakitnya tubuh ini yang berkali-kali dirasuki hingga akhirnya jadi terbiasa. Sudahlah, mereka tahu apa. Aku malah berharap seandainya saja aku bisa senormal mereka. Dering-nyaring ponsel dengan genggamanku mengalihkan perhatian. Ada nama Pak Maman muncul pada layar. "Halo Pak, sudah sampai mana?" tanyaku cepat sampai lupa mengucapkan salam. "Ini sudah di depan," balas Pak Maman di seberang sana. "Oke, saya ke situ," sahutku singkat. Lalu bangkit menenteng tas ransel menuju area luar stasiun. Di luar, nampak Pak Maman melambaikan tangan depan mobil sambil sibuk menelpon seseorang. Aku pun segera mendekat. "Siap Pak, ini orangnya sudah sama saya," ucapnya kepada lawan bicaranya di seberang sana. "Apa kabar Pak Maman? Itu perut makin buncit saja," ucapku tertawa sambil menepuk akrab pundaknya. "Baik, Ton. Barusan Pak Sam nelpon nanyain kamu. Ini kita mau langsung jalan apa mau ngopi-ngopi dulu?" jawabnya ramah. "Langsung ke tempat kos aja Pak. Mau langsung mandi. Badan rasanya gerak," sahutku lalu masuk ke dalam mobil, diikuti Pak Maman yang kini telah siap di balik setir. "Oke sip, tenang saja. Saya dapat tempat kos yang bagus. Murah lagi. Lumayan kok. Nggak kalah sama di Jakarta. Dekat lokasi proyek juga," balas Pak Maman. Aku cuma membalas dengan anggukan pelan sambil menyandarkan kepala, dan mobil pun mulai melaju. "Kantor apa kabarnya, Tot?" tanya Pak Maman berbahasa basi demi mengisi suasana dalam perjalanan menembus malam. "Baik-baik saja, Pak. Oh ya, dapat salam dari Mbak Susi," balasku sambil mengingat kembali alasan kenapa aku ada di sini. Perusahaan tempatku bekerja sebagai ahli konstruksi
hampir 5 tahun belakangan ini adalah sebuah perusahaan kontraktor rekaman pemerintah. Kedekatan Pak Sam, sang pemilik perusahaan, dengan beberapa orang pembesar negeri ini membuat dia mendapatkan segala kemudahan dan keutamaan dalam memenangkan sejumlah tender. Dan kini aku sedang menuju ke satu kecamatan di wilayah selatan Jawa Tengah, tempat di mana sedang dilakukan pembangunan jembatan sekaligus pintu air. Perusahaan sengaja mengirimku untuk meneliti dan mencari penyebab mengapa bangunan jembatan itu sampai runtuh berkali-kali sebelum usai dibangun, hingga terpaksa dihentikan untuk sementara. Sebenarnya aku paling enggan bila mendapatkan tugas langsung semacam ini. Bahkan sebisa mungkin selalu aku hindari. Selain membuatku jadi harus sementara waktu jauh dari rumah, ada satu alasan lain yang justru paling membuatku tak nyaman. Aku enggan bertemu dan bersinggungan dengan para makhluk halus penghuni lokal dari setiap daerah yang aku kunjungi. Dan biasanya mereka tak terlalu suka dengan kehadiranku, yang mungkin menurut mereka amat mengganggu. Akhirnya kami pun tiba di pelantaran halaman sebuah rumah yang lumayan besar. Kemudian muncul di depan pintu seorang wanita gemuk menggunakan daster kembang-kembang, tersenyum lebar, dan langsung datang menghampiri. Wah, akhirnya sampai juga. Ini yang namanya Mas Kanton ya. Perkenalkan, saya Bu Ros, pemilik rumah ini, ucap wanita itu dengan senyumannya yang terus berkembang. Iya Bu, saya Katon. Maaf kalau saya datang terlalu malam, sahutku sambil balas senyuman. Ah, enggak apa-apa. Memang sudah saya tunggu kok. Ya sudah, ayo masuk. Pasti capek banget ya. Ton, saya langsung balik ya. Besok pagi-pagi saya jemput ke sini, ujar Pak Mamat. Makasih ya Pak, sampai ketemu besok. Loh, Pak Mamat nggak mampir dulu? Ini barusan saya mau buatkan kopi loh, sahut Bu Ros. Entah serius apa bercanda. Makasih Bu, saya langsung saja. Titip teman saya ya. Kalau ngerepotin usir saja. Canda Pak Maman sambil tertawa, lalu langsung masuk ke dalam mobilnya dan segera pergi. Aku mengikuti langkah Bu Ros, masuk ke dalam rumah dan langsung menuju salah satu kamar di antara deretan kamar yang berjajar. Tapi dari luarnya saja, aku sudah bisa merasakan getarannya tak lazim. Bu Ros langsung membuka pintu kamar dan sengaja membentangkannya agar aku bisa leluasa melihat ke dalam. Nah, ini kamarnya Mas. Mudah-mudahan betah ya. Ya sudah, saya tinggal dulu. Silahkan istirahat. Kalau butuh apa-apa, langsung kasih tahu saya ya, ucap Bu Ros lalu berbalik pergi. Aku tak langsung menjawab. Getaran itu semakin kuat. Getaran yang bisa muncul ketika kurasakan keberadaan makhluk halus. Tapi kamar ini terlihat biasa saja, tak ada yang aneh. Indra keenamku tak menemukan apa-apa. Lalu kenapa getaran ini semakin ketara? Mungkin aku cuma lelah, mungkin tubuh ini mengirimkan sinyal mengingatkanku untuk segera beristirahat. Selesai mandi dan membereskan barang bawaan, aku segera meregang dan merebahkan diriku di atas ranjang. Kasur empuk beralaskan sprei yang masih wangi ini terasa begitu nyaman, hingga sebentar saja mataku berangsur redup dan akhirnya terpejam. Namun, belum sempurna lelapku. Mendadak nafasku terasa tertahan di tenggorokan, seolah ada sesuatu yang mencekram kuat mencekik leher. Aku terbangun dengan napas tengah-engah. Apa itu tadi? Kupanggil sekeliling kamar, tapi tak ada siapa-siapa. Sejenak terheran-heran, namun rasa kantuk ini tak tertahan. Akhirnya ku buang jauh-jauh segala prasangka
yang mengganggu pikiran. Barangkali cuma mimpi, batinku beralasan. Pagi hari, selesai mandi, Bu Ros dengan baiknya membuatkanku sarapan sebagai salam perkenalan, katanya. Di meja makan, wanita gemuk itu dengan ramahnya mengajakku berbincang-bincang ngalor ngidul tentang apa saja. Dari situ aku jadi tahu kalau dia baru membeli rumah ini setahun yang lalu dari hasil uang tabungan dan pensiunan suaminya yang telah wafat. Dia juga bilang kalau ada 4 orang mahasiswa yang juga ikut kos di situ. Namun mereka semua sedang pulang kampung karena bertepatan dengan liburan semester. Lalu terdengar suara mobil yang datang, disusul bunyi klakson yang memanggil. Itu Pak Maman, permisi Bu. Saya berangkat dulu, makasih ya sarapannya, pamitku sambil bangkit dari tempat duduk. Sama-sama Mas, hati-hati di jalan, balas Bu Ros. Pak Maman langsung membawaku ke lokasi proyek, dan selanjutnya aku sudah mulai sibuk dan tenggelam dalam tugas pekerjaan. Berkali-kali kuteliti dan kuperiksa reruntuhan bangunan yang baru setengahnya dikerjakan itu. Tak ada yang salah, semuanya nampak normal-normal saja. Tapi aku malah terusik dengan kehadiran seorang lelaki tua berpakaian hitam yang sejak tadi terus memperhatikanku dari kejauhan. Itu siapa Pak? Tanyaku pada Pak Maman. Karena ku yakin mestinya Pak Maman tahu, sebab dia adalah salah satu mandor yang bertanggung jawab di sini sejak awal. Oh, itu Mbah Giri. Dia datang ke sini beberapa hari yang lalu atas permintaan khusus dari Pak Syam. Ya, saya nggak bisa nolak. Tapi saya nggak tahu untuk apa. Sejak awal, dia cuma mengawasi kami bekerja. Jelas Pak Maman panjang lebar. Aku kembali memperhatikan Mbah Giri yang berdiri dari kejauhan sambil bersedekap tangan. Terus terang, dari kesan pertamanya saja, aku langsung tak suka padanya. Dia terlihat seperti bukan orang baik-baik, dan biasanya penilaianku jarang meleset. Tapi kulanjutkan saja pekerjaanku memeriksa beberapa tiang pancang. Tiang kokoh dengan besi-besi besar dan kuat, tapi kenapa bisa rubuh? Namun di sisi salah satu tiang, aku terkejut ketika melihat sosok besar berkulit hitam dan licin, bertelinga lebar dan lancip, dengan tanduk besar bagai cula di keningnya, menatapku tajam dengan mata merahnya. Aku cuma kaget sesaat. Lalu maklum begitu menyadari kalau dia ternyata salah satu dari penghuni goib di tempat ini. Tempat yang memang ideal untuk jadi rumah bagi mereka. Sungai yang tak terlalu deras diampit oleh hutan kecil yang rimbun di kedua tepiannya. Bahkan ada beberapa lokasi titik yang sepertinya belum terjamah tangan manusia. Makhluk itu terus menatapku. Aku tak bergeming, namun siap dengan segala kemungkinan. Tapi selama dia tak menyakitiku, aku pun tak berniat untuk mengusiknya. Seolah mengerti kalau antara aku dan dia tak punya urusan. Akhirnya makhluk menyeramkan itu pergi, menghilang begitu saja, membuatku bisa kembali bernapas lega. Alhamdulillah. Sesaat kulirik, Mbah Giri sudah tak ada di tempatnya. Siapa dia? Apa maksud Pak Sam mengirim dia ke tempat sini? Jam 8 malam, sudah waktunya untuk pulang. Setelah sempat mengajakku makan pecel ayam, Pak Maman mengantarku sampai ke tempat kos. Aku sudah tak sabar ingin segera mandi dan beristirahat. Hari pertama ini cukup melelahkan, tapi ketika tiba persis di depan pintu kamar, getaran itu mendadak muncul lagi. Namun, kembali ku tepis semua prasangka, segera memasukkan dan memutar anak kunci. Tapi kenapa dadaku malah jadi berdebar-debar?
Ketika pintu baru setengahnya terbuka, langkahku seketika tertahan saat melihat pemandangan yang tak ada di hadapanku. Astaga, ada sosok gadis sedang duduk di tepian ranjang. Wajahnya pucat, kulit tubuhnya membiru, dengan baju yang koyak, duduk kaku, dengan pandangan kosong menatap lurus ke dinding. Ini apa lagi? Aku cuma bisa menghela napas dalam-dalam. Bayangan tidurku yang nyaman langsung buyar seketika. Ya Tuhan, mengapa Engkau tak membiarkanku bisa istirahat dengan tenang? Kuperhatikan sosok gadis yang sudah pasti bukan manusia itu. Ada amarah, dendam, dan juga sedih berbaur jadi satu, terpancar dari wujudnya yang suram. Siapa dia? Perlahan aku melangkah masuk, tapi gadis itu tak bergeming. Dia seakan tak peduli dengan kehadiranku, membuatku berkesimpulan kalau dia termasuk jenis yang ngeyel. Tapi aku terlanjur lelah setelah seharian bekerja, jadi malas untuk berurusan dengannya. Lagi pula tak jelas juga apa maunya. Akhirnya, sengaja ku abaikan kehadirannya, membiarkan dia duduk di situ, dan langsung bergegas untuk mandi. Setelah mandi, tadinya kupikir dia sudah tak ada, tapi sialnya dia masih ada di situ, membuatku yang tadinya ingin berpakaian jadi bingung sendiri. Walaupun dia bukan manusia, tapi rasanya risih bila harus telanjang di depan sosok seorang gadis. Tentu saja amat mengganggu. Akhirnya, sambil bersukut kesal, dengan terpaksa aku kembali masuk ke kamar mandi untuk berpakaian. Selain berpakaian, gadis itu malah menghilang, membuatku jadi menggerutu karena merasa seperti dipermainkan. Tapi ya sudahlah, aku jadi tak perlu repot-repot mengusirnya dan bisa tidur dengan tenang. Namun, belum sempat aku berbuai, mendadak kurasakan kembali kehadiran sesuatu yang membuatku membuka mata dan langsung kaget, bukan palang. Gadis gaib itu muncul lagi. Kini dia berbaring persis di sisiku, tidur menyamping sambil menatapku dengan bola mata yang putih total mengerikan. Ya ampun, ku tarik nafas dalam-dalam, sesaat memejamkan mata, berharap ini hanya sekedar ilusi dari rasa lelah yang mendera. Tapi gadis itu tetap berbaring di situ, terus menatapku dengan pandangan matanya yang terasa dingin. Namun dari tatapan matanya juga kembali kurasakan bahwa hawa amarah dan dendam yang teramat besar. Dari situ aku bisa paham kalau dia bukan sekedar arwah gentayangan biasa yang usil mengganggu manusia. Aku tak tahu maumu, tapi lebih baik kamu pergi saja, jangan ganggu aku, pintaku padanya. Tapi dia tetap tak bergeming. Aku yang sudah sangat mengantuk, tak mau repot berurusan dengannya. Akhirnya terpaksa aku pindah tidur di lantai. Berharap dia tak mengikutiku, pindah ke lantai juga. Ada-ada saja. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Pak Maman sudah menjemputku. Lalu kami segera berangkat menuju lokasi proyek. Sesuai rencana, pembangunan hari ini akan kembali dilanjutkan. Tapi lagi-lagi kutemui Mbah Giri yang sudah ada di sana. Duduk bersila di bawah sebuah pohon besar, tak jauh dari tempatku berdiri. Aku yang sejak awal merasa terganggu dengan kehadirannya, tak mampu lagi membendung rasa penasaran dan segera menghampirinya yang langsung berdiri, seolah siap menyambutku. Maaf Pak, Bapak siapa? Kenapa Bapak selalu ada di sini? Apa tujuan Bapak? Tanyaku bertubi-tubi kepadanya. Kamu tak perlu tahu siapa diriku, tapi aku tahu siapa dirimu. Mari kita lakukan saja tugas kita masing-masing, tanpa perlu saling mengganggu.
Jawabnya dengan penuh ketenangan. Maaf, tadi Bapak bilang kalau Bapak kenal saya. Tapi sepertinya kita belum pernah ketemu sebelumnya, tanya aku heran. Memang kita baru ketemu, tapi aku bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari dirimu. Aura dari Trah atau Modikoro, begitu jawab Bahgiri. Aku terkejut bagaimana dia bisa tahu nama keluargaku. Siapa orang ini sebenarnya? Bapak kenal keluarga saya. Iya, beberapa Trah atau Modikoro termasuk yang disegani dan dihormati di wilayah ini. Di masa lalu, Trah atau Modikoro melahirkan banyak orang sakti. Aku makin kaget, tak menyangka kalau dirinya malah tahu banyak tentang leluhurku yang dulunya memang berasal dari daerah yang tak jauh dari wilayah ini. Lalu, apa yang Bapak lakukan di sini? Tanyaku lagi. Aku diminta Pak Syam untuk memastikan kalau proyek pembangunan ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, tanpa gangguan. Aku merasa kamu paham maksudku. Tapi belum sempat kami lanjut bicara, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari lokasi proyek. Aku pun bergegas menuju ke arah sumber keributan, yaitu Bahgiri yang melangkah cepat mendahuluiku. Sampainya di sana, aku terkejut melihat beberapa orang pekerja yang bertingkah aneh, berteriak-teriak sambil sesekali menggeram, dan mata mendelik dan wajah yang terlihat menakutkan. Rupanya mereka sedang kesurupan. Tapi tanpa diduga, Bahgiri melangkah maju mendekati para pekerja yang kesurupan itu, lalu kumat-kamit sebentar dengan mata terpejam sambil tangan kanannya menunjuk ke atas. Saat kemudian tubuhnya nampak bergetar, keringat mengalir dari pelepisnya, namun tak berselang semua pekerja yang kesurupan itu terlukai lemas hampir bersamaan. Suruh mereka istirahat. Yang lainnya boleh lanjut kerja. Tenang saja, akan terjadi apa-apa, ucap Bahgiri dengan nada tenang. Sesaat dia sempat melirik ke arahku, lalu berbalik pergi sambil memangku tangan ke belakang dengan mulut yang masih komat-kamit. Oh alah, gak taunya dia itu dukun toh. Pantas tampangnya aneh begitu, ucap Pak Maman yang kini berdiri di sampingku. Aku tak menanggapi, tetap memandangi Bahgiri yang kini kian menjauh. Batinku merasa kalau lelaki tua itu punya tugas yang lebih dari sekedar mengobati orang kesurupan. Sepulang bekerja di dalam kamar, selesai mandi dan makan malam, ku rebahkan diri sambil melamun. Apa yang aku khawatirkan selama ini akhirnya terjadi juga. Interaksi dengan para makhluk halus yang sering kualami bila aku mendatangi satu daerah baru kini jadi kenyataan. Tak tanggung-tanggung, hal itu terjadi di dua tempat sekaligus, di area proyek dan juga di tempatku kos ini, membuatku jadi sedikit tak tenang. Kemunculan sosok gaib misterius disertai mimpi cekikan tangan yang terasa amat nyata mulai menimbulkan sejumlah pertanyaan. Ditambah lagi dengan peristiwa aneh yang terjadi di area proyek membuat diriku merasa seolah-olah Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Sempat terpikir olehku untuk menyudahi saja tugasku, lalu kembali ke Jakarta. Tapi aku bukan orang yang mentalnya gampang runtuh. Tampaan dari Eyang Kakung yang setia membimbingku sejak kecil membuat nyaliku terasa dengan tajam. Beliau bagaikan guru sekaligus sosok pelindung bagi diriku, menggantikan ayah yang telah wafat sejak aku masih kecil. Sejumlah pelajaran dan juga asupan tentang falsafah kehidupan membuatku mampu mengarungi kehidupanku yang luar biasa ini. Tapi kembali rasa lelah membuatku tak tahan berlama-lama membuka mata. Sebentar saja mata ini mulai terpejam. Tapi belum apa-apa, telingaku seperti mendengar suara dengusan napas memburu.
Aku merasa seperti ada orang yang berdiri di luar, persis di depan pintu. Saat ku perhatikan lebih seksama, seperti ada mata yang mengintip dari lubuk kunci. Puros, ku coba menerka sambil memanggil, namun hening. Tapi mata itu masih terus mengintip di sana, membuatku penasaran. Lalu segera bangkit untuk memeriksa. Namun, saat ku buka pintu, tak ada siapa-siapa. Tapi mendadak muncul getaran aneh yang kian lama, kian kuat. Semenjak aku tetap berdiri di depan pintu, sambil menyapu pandangan ke sekeliling, lalu tiba-tiba entah dari mana muncul seorang lelaki dengan sebilah pisau terhunus di tangannya. Aku tersurut mundur ketika dia terus melangkah ke arahku. Tapi tanpa disangka-sangka, tiba-tiba saja dia memotong urat nadi lengannya sendiri. Astaga, lelaki itu sempoyongan lalu ambruk dengan tangan bersimpah darah. Aku tak mungkin menolongnya karena aku sadar kalau dia bukan manusia. Benar saja, tubuhnya tiba-tiba saja menghilang tanpa bekas, menyisakan diriku yang cuma bisa terdiam dengan hati penuh tanya. Ada apa dengan rumah ini? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.